anak-anakku dan Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu. Singkat waktu kita mulai saja, tapi namun sebelum kita memulai acara agar acara ini membawa berkah buat kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Memulai acara lebih lanjut, saya meminta kesediaan dari Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan atau kata-kata untuk membuka acara ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, saya bersilakan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan yang saya banggakan anak-anak peserta yang hadir bersama-sama kita di ruangan ini. Meskipun kita tahu bahwa guru bergerak ini berjalannya masih panjang, masih akan ada beberapa tahap yang harus dilalui, dan mudah-mudahan Ibu Ece. Sebenarnya harapan kita bahwa calon-calon ini yang sudah mendaftar ini harusnya setiap kegiatan seperti ini harusnya kalau bisa mereka diikutkan, diwajibkan begitu. Karena dari kegiatan-kegiatan seperti ini, lokakarya atau seminar yang dilaksanakan seperti ini, mereka bisa memperoleh gambaran seperti apa nanti yang akan mereka laksanakan ketika mereka di. Oleh karena itu, mengakhiri sambutan saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada kami. Tetap berjuang, mudah-mudahan nanti bisa menjadi guru penggerak yang baik, kemudian diharapkan oleh semua siswa. Amin. Demikian yang saya sampaikan diwakili kepala sekolah, karena bapak kepala sekolah tidak ada. Demikian sambutan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Memiliki manfaat baik bagi diri kita, terlebih lagi bagi orang lain. Nah, dalam hal ini di sekolah berarti adalah siswa kita. Jadi orientasi kita, kata Ki Hajar Dewantoro atau Bapak Pendidikan kita mengatakan bahwa semua yang dilakukan guru di sekolah harus tujuannya adalah orientasinya adalah siswa. Jadi kalian siswa, anak-anakku itu menjadi prioritas Bapak Ibu guru di sekolah ini. Nah, kemudian di materi ini adalah diseminasi dan penerapan budaya positif di SMK Negeri Bukit. Kalau Ibu guru mau tanya nih ke kalian, ke anak-anak ya, yang kalian tahu tentang budaya positif itu apa? Ya, tangan seperti biasa. Kalau ada yang tahu silakan raise hand kalian, tangan kalian. Kayaknya Ferdi mau ngomong nih, silakan Ferdi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang saya ketahui tentang Positif itu adalah budaya-budaya yang baik yang masih ada dan masih dilestarikan. Oke, Bapak Ibu dan anak-anakku yang saya sayangi, tujuan dari diseminasi ini yang pertama adalah terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Budaya visi sekolah kita yang beberapa pertemuan lalu kita membahas tentang visi sekolah kita. Nah, prakarsa perubahan apa agar kita ini bisa menuju ke visi kita? Itu salah satunya dengan budaya positif. Kemudian terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Tentunya karakter disiplin yang kuat itu di sekolah kita, bukan di sekolah lain. Kemudian menumbuhkan dan menguatkan karakter perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Anak siswa juga boleh bergabung dengan Bapak Ibu guru, ya Bapak. Silakan Bapak Ibu guru berdiri membentuk barisan di depan saya. Laki-laki sebelah sini, yang perempuannya sebelah sini. Ya, silakan membentuk barisan. Karena
Sumpah Pemuda boleh lah yang muda di depan. Fenty sebagai anak yang paling muda di depan. Yang muda karena generasi Bapak Ibu guru nanti setelahnya toh. Bapak di depan, belajar di depan. Silakan pegang bahu teman kalian. Boleh mungkin agak maju Fenty saya. Maju sedikit. Oke. Mutati. Pegang. Mungkin boleh juga dipijit-pijit sedikit. Ya. Bulan depan tidak kebagian pijit. Oke. Sudah pijit? Sudah? Oke. Nanti mohon Bapak Ibu guru izin, kemudian anak-anak semua dengarkan instruksi Ibu guru ya. Kalau Ibu guru bilang lompat ke kanan, kalian lompat tapi sambil bersuara. Lompat kanan, kalian bilang lompat kanan. Ya. Begitu juga sebaliknya, lompat kiri. Maju depan, maju sambil lompat ya. Tapi bersuara. Oke, kita mulai ya. Kita testing dulu kan atau langsung mulai? Testing dulu. Oke, baik, kita tes. Semuanya pegang pundak. Oke. Jadi yang di depan yang muda-muda. Yang di belakang bukan manusia tapi. Oke, lanjut. Lompat kanan. Lompat kiri. Maju depan. Mundur ke belakang. Oke. Itu semua konsentrasi. Sekarang saya balik. Kalau saya bilang lompat kanan, Bapak Ibu guru dan anak-anak saya bilang berarti lompat kiri. Pokoknya kebalikan yang saya bilang. Oke? Pakai suara, kita pakai suara. Maju depan. Lompat kanan. Oke, lanjut lagi. Maju depan. Mundur belakang. Lompat kiri. Oke, kayaknya belum kompak, masih ada yang kayak ulang. Satu kali lagi harus kompak Kak. Oke? Ini kebalikan ya Bapak Ibu dan Anda semua. Mundur, maju depan. Lompat kiri. Lompat kanan. Mundur depan. Mundur yang salah. Oke, satu kali lagi. Lompat kanan. Mundur belakang. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Silakan, menang. Ayo, anak STM tuh harus berani, jangan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya mendapatkan kesimpulan itu tentang kekompakan, kefokusan kita di. Oke, terima kasih. Siapa namanya nak? Oh, nama panggilan? Widi. Oke, terima kasih Widi atas pertanyaannya. Iya, yang dari permainan tadi kekompakan, fokus, konsentrasi, kompak berarti kita harus saling kolaborasi. Demikian juga dengan budaya positif, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Kalau kita ingin sekolah kita itu nyaman, aman buat kita yang warga sekolah, berarti kita harus berkolaborasi untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman. Nah, diseminasi ini Bapak Ibu dan anak-anak semua padi, tetapi dia tidak bisa memaksakan padi itu untuk cepat berbuah. Kemudian yang berikutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, ini latar belakang yang kedua ya, pendidikan sangat penting karena merupakan bentuk nyata upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran dan juga fisik anak sesuai dengan kodratnya. Ya, untuk anak-anak, ya untuk anak semua, kalian itu memiliki dua kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di zaman kalian seperti sekarang ini semua teknologi serba canggih kan? Ya, informasi serba transparan. Kalian akan mudah
mendapatkan informasi tersebut. Kemudian masih kurangnya kesadaran warga sekolah dalam menerapkan disiplin positif, budaya positif. Nah, dari ini akan muncul pertanyaan, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif di sekolah? Kalau untuk siswa, apa yang kalian ketahui tentang budaya positif di sekolah? Boleh kalian jawab di kertas sticky note yang akan saya bagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita tularkan kepada murid. Kalau untuk menurut apakah Bapak penting sekali dalam membentuk karakter anak-anak, karena pendidikan yang utama yang harus kita inginkan anak-anak adalah pembentukan karakter. Karena IQ yang tinggi, pintarnya, pengetahuannya tinggi itu tidak ada gunanya kalau tidak punya karakter yang baik. Yang kedua, contohnya misalnya kita mengajak siswa untuk disiplin, harus dimulai dari gurunya dulu, disiplin dulu. Yang kedua, berkolaborasi, itu salah satu contoh. Misalnya saling gotong royong, saling kerjasama untuk membentuk SMK yang lebih baik. Oke, aplaus dulu buat Ibu. Benar sekali. Seperti memberi salam, kita tahu bahwa Indonesia adalah masih negara dengan menjunjung tinggi budaya-budaya yang masih ada gitu, dan salah satunya dengan memberi salam. Kemudian kita juga masih sangat menghormati orang tua. Itu salah satu bentuk budaya positif yang masih ada di Indonesia. Terima kasih. Bu Sumarlin mentang-mentang kamera di dia langsung dia senyum. Siapa? Bu Sumarlin. Jawaban antara guru dengan siswa hampir sama. Jadi semuanya saya yakin di ruangan ini merindukan sekolah yang nyaman, aman. Ya. Nah, tadi kalian sudah jawab apa itu budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Oke, sekarang kita lihat ruang lingkup dari budaya positif itu ada 6. Ya, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam segitiga restitusi. Nah, ini adalah ruang lingkup dari penerapan budaya positif di sekolah. Perubahan paradigma atau biasa disebut dengan stimulus respon. Jadi untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Nah, kita diskusi saja ya. Kebetulan di sini ada siswa dan ada juga guru. Jadi agar kita satu visi, ya, satu misi untuk menuju visi kita, berarti kita diskusi. Yang ingin saya tanyakan ke Bapak Ibu guru dan Ananda sekalian, menurut kalian, di sini tidak ada jawaban benar dan salah ya. Menurut kalian, kalian adalah objek, ya, kalian adalah objek dari Bapak Ibu guru. Jadi kalian ini adalah orientasinya Bapak Ibu guru, ya. Guru ini
orientasinya adalah selalu mengutamakan kepentingan murid. Sekarang silahkan kalian mengeluarkan apa yang kalian rasakan selama kalian di sekolah. Untuk ada Bapak Ibu guru nih. Bapak Ibu guru kan tidak, saya yakin Bapak Ibu guru tuh tidak akan selalu akan mendengar kalian. Hanya terkadang waktunya, timingnya kan Bapak Ibu guru harus berpindah-pindah kelas, ya kan? Nah, mungkin di kesempatan ini kalian mungkin bisa menceritakan apa yang kalian rasakan selama kalian sekolah. Apakah penerapan budaya positif ini sudah membuat kalian nyaman, aman, dan membuat kalian itu bisa mandiri dan bertanggung jawab? Siapa yang ingin memulai? Apakah kalian merasakan nyaman? Apakah kalian merasakan aman? Sehingga kalian bisa berpikir mandiri dan bisa bertanggung jawab. Silakan. Bicara saja. Selama proses belajar mengajar nih, yang dirasakan saya dan teman-teman itu bahagia, senang, walaupun kadang gurunya suka marah-marah karena memang kita salah. Cerita saja. Tapi biasanya guru kan ada yang menjelaskannya kan kurang jelas. Ya, mungkin dimohonkan supaya guru-gurunya menjelaskan secara ulang, karena ada siswa yang dijelaskan satu kali mungkin ada yang mengerti, ada yang belum mengerti, harus diulang-ulang lagi. Oke. Gitu bagi saya. Tepuk tangan dulu. Menanggapi tadi mengenai dalam proses belajar mengajar, bahwasanya ada siswa yang cepat memahami materi dan ada siswa yang lambat. Nah, sebenarnya kalau siswa-siswi memahami hakikat daripada kurikulum merdeka, harusnya di dalam kurikulum merdeka sebelum proses belajar mengajar itu dilaksanakan, harusnya guru melaksanakan yang disebut dengan asesmen awal. Nah, asesmen awal ini memberikan peluang atau ruang kepada siswa untuk bisa memahami diri mereka, termasuk kepada guru. Jadi harusnya ada asesmen yang diberikan kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana siswa itu memahami materi yang akan disampaikan oleh guru, sehingga bisa di dalam kelas itu bisa diberikan pengelompokan. Siswa misalnya ada 20 orang, 10 orang atau 5 orang ini soal yang diberikan tentang materi yang akan dibahas mereka sudah paham. Kemudian ada 10 orang lagi yang masih kurang paham. Nah, nanti dari hasil asesmen awal inilah yang nanti dijadikan acuan atau rujukan oleh guru dalam memberikan materi. Seharusnya seperti itu. Guru siswa yang sudah memahami materi itu mungkin akan diberikan pengayaan dengan memberikan materi lanjutan atau materi pada saat itu silakan dipelajari. Kemudian siswa yang mungkin belum paham atau kurang paham dengan materi itu akan diberikan bimbingan. Bimbingannya seperti apa? Bisa saja dengan tutor sebaya, istilahnya tutor sebaya. Teman-teman Anda yang sudah paham dengan materi itu silakan nanti mengajari teman-temannya yang Lain. belum Belum paham paham. atau belum mengerti. Karena biasanya saya beberapa kali melakukan hal seperti itu di otomotif. Biasanya kalau sesama temannya yang mengajar ini itu biasanya lebih cepat nyantol di
siswa. Karena apa? Bahasa-bahasa yang mereka pakai itu bahasa kesehariannya mereka. Kalau kita guru ini kan biasa istilah-istilah misalnya dari modul, sehingga siswa biasanya apa ini istilah apa ini. Tapi kalau misalnya bahasa-bahasa, bolehlah kalau boleh saya bilang bahasa ibu, bahasa pergaulan mereka pakai di dalam berkomunikasi dalam proses pembelajaran, mereka akan lebih cepat, adik-adik akan lebih cepat mengerti dengan pembahasan itu. Nah, hakikat daripada kurikulum mereka seperti itu, supaya dalam proses belajar mengajar itu semua siswa yang dalam ruangan itu bisa mendapatkan materi yang sama. Itu. Kemudian kalau misalnya tadi dikatakan ada guru yang saya sudah sapa kemudian tidak dijawab atau mungkin hanya sini perlu dipahami, mungkin budaya positif di sekolah ini kita perlu sosialisasikan lebih baik kepada ya, dan kita memang harus pahami ini Bapak Ibu guru bahwa jangan sampai siswa kita sudah menerapkan budaya positif tetapi justru kita Bapak Ibu guru yang tidak melaksanakan itu. Dan itu bahwa kita belajar dari siapa saja, dari mana saja dan di mana saja. Tidak mesti karena kita guru, saya guru, oh sudah kamu harus ikuti saya. Tidak mesti. Kita pun guru bisa belajar dari siswa. Oh anak ini karakternya bagus, saya harus meniru dia. Jadi ketika ada siswa yang selalu sapa, ya tolonglah apa sih susahnya kalau kita kembali belajar untuk menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita. Mungkin dari saya itu, dari Bapak Ibu guru kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Tepuk tangan dulu. Ya, mungkin dari ibu-ibu tadi dari bapak, dari berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kita garis bawahi kata-kata nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin positif juga lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Atau disiplin positif. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya akan muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Yang motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk menaati peraturan atau melaksanakan disiplin positif. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau pujian orang lain. Tapi saya yakin di sini semuanya tidak. Akan muncul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Nomor 1 dan 2 itu adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, yaitu agar menghindari yang namanya tadi berdasar ekstrim paksaan, pujian dan hukuman. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, akan muncul pertanyaan seperti ini, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan? Jadi, tadi kalau kata Anda semua ya, kalian semua mengatakan bahwa ada ibu guru yang kami tegur cuek, tidak membalas. Nah, kalau tanamkan dalam diri kalian, kalau kalian di dalam diri kalian ada nilai-nilai kebajikan universal, maka kalian akan menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu makanya ketika orang dia melakukan suatu kebaikan itu memang dari dalam kesadaran atas dirinya sendiri. Contoh, tidak bagi siswa ya, tidak memakai topi selain topi sekolah. Ada siswa yang tidak memakai topi sekolah. Itu dia punya motivasi antara 3 ini. Apakah dia memang berusaha untuk menghindari hukuman, ataukah memang dia ingin mendapatkan pujian agar dikatakan siswa yang taat aturan, ataukah memang siswa itu memang ada dalam dirinya dia untuk menghargai dirinya karena dia tahu nilai-nilai budaya positif itu adalah yang pertama disiplin dalam berseragam. Contohnya seperti itu ya. Nah, itu adalah motivasi intrinsik. Sekarang
Ibu Guru mau tanya nih, yang biasanya Ibu Guru lihat siswa yang memakai topi selain topi sekolah, ya Ibu Guru mau tanya ke kalian, motivasi kalian memakai topi sekolah selain topi sekolah itu apa? Karena yang Ibu Guru lihat memakai topi selain topi sekolah adalah Laki-laki. Mungkin ada yang bisa kan? Siswa. Yang biasanya Itu sudah Joshua tuh. disiplin positif adalah tetap kalau untuk siswa berdisiplin dalam berseragam. Nah, termasuk semua atribut seragam yang tidak berkenan dengan kolaborasi yang mereka lakukan tuh untuk membersihkan lingkungan kelas atau bengkel. Jadi kebersamaan, situ kolaborasi, dan di situ juga ditanamkan mereka disiplin dalam mengerjakan mungkin piket, atau saya kurang nangkap itu piket atau apa, intinya mereka bersama-sama gotong royong kolaborasi. Kalau yang kedua mereka lakukan di taman, dan di situ nilai-nilai positifnya banyak karena sambil mereka gotong royong mereka juga menjaga lingkungan sekolah tetap asri, bersih, dan nyaman untuk mereka sendiri. Terima kasih. Ya, jadi saya dari dua gambar tersebut saya mengambil kesimpulan hanya dua kata kunci. Gambar pertama, cinta akan kebersihan. Gambar kedua, cinta akan lingkungan. Itu saja. Saya Asik. terima kasih Ibu Tasya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Konkret. Adakah di antara kalian yang tahu peraturan sekolah itu seperti apa? Ada yang tahu peraturan sekolah? Yang pertama? Ya, berarti. Datang, tidak boleh terlambat. Terus apa lagi? Tidak boleh merokok, tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh minum minuman alkohol, berseragam rapi. Ya, jadi keyakinan kelas dan peraturan, tadi peraturan lebih konkret dan lebih sanksinya juga ada. Contoh, tidak boleh merokok, tidak boleh bawa senjata tajam. Berarti kalau di keyakinan kelas bahasanya tuh harus abstrak, saling menghormati. Kemudian Ibu Guru nih selalu dengar kalian tuh biasanya mengeluarkan kata-kata bully sama teman. Nah, berarti kalau di peraturan sekolahnya tidak boleh melakukan bully. Berarti di dalam keyakinan kelas berarti harus saling menyayangi. Paham ya? Jadi keyakinan kelas kata-katanya tuh lebih abstrak dan terdapat beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Ya, disiplin itu kan universal ya, banyak. Disiplin apa nih? Disiplin datang ke sekolah tepat waktu, disiplin dalam berseragam, disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Jadi ketika datang ke sekolah, bukan sekolah aja, tetapi keyakinan kelasnya disiplin mengikuti. Bahwa kemarin kita ada kesepakatan di kelas tentang keyakinan kelas kita seperti ini, sehingga dia tidak merasa bahwa dia tidak tahu apa yang kita sepakati dalam kelas itu. Ketika kita sampaikan dan kita menanyakan apakah Anda setuju dengan kesepakatan ini, nah, kalau dia mengatakan setuju, ya sudah. Mungkin dibarengi dengan pada saat ada kesepakatan itu ada dibarengi dengan surat-surat pernyataan seperti itu. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Dari siswa mungkin ada sama dengan Pak Guru tadi. Mata pelajaran sebelum kita pembelajaran lebih lanjut di pertemuan awal
saya biasanya juga membuat kesepakatan. Nah, jadi contoh dari sekian pertemuan itu kan 18, jadi mungkin kalau kamu harus hadir berapa persen, berarti mungkin minimal 60 itu minimal. Kemudian tugas harus dikumpul, meskipun kamu tidak hadir, pertemuan berikutnya harus kumpul tanya. Mungkin pengalaman Fenty ya, waktu itu banyak izin, waktu ada kegiatan di Cibubur, dan waktu pertemuan pertama kan ada, jadi dia menghubungi kita, guru, ibu bagaimana tugas waktu saya tidak hadir agar saya tidak ketinggalan, seperti itu. Dan saya pribadi ada, setiap saya mengajar, siswa wajib masuk di dalam. Ya, jadi mungkin bisa ditanyakan, kalau saya pribadi silahkan kamu mau ini, terserah kamu nanti di luar, tapi saat jam pembelajaran baju wajib masuk di dalam. Itu kalau yang saya ajar. Mungkin yang pernah saya ajar pasti tahu itu. Setiap mau pembelajaran, sebelum pembelajaran dimulai, waktu baru kita anak memberikan mau salam, mau berdoa, pasti mereka sudah tahu sendiri. Kelima posisi kontrol itu adalah yang pertama, ada sebagai posisi penghukum, hukuman fisik atau verbal dalam bentuk bahasa biasanya. Nah, patuhi tata tertib, contoh seperti dia. Pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut. Bagaimana kalau orang tua mau tahu? Pernah dengar kayak gitu nggak? Ketika kalian melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, terus kalian dipanggil, terus ada yang mengatakan, bagaimana kalau kamu punya orang tua tahu? Ya. Kemudian ada posisi kontrol teman, guru memposisikan sebagai teman. Ingat, jadi kata-kata guru sebagai teman, ingat, tidak tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian yang berikutnya, posisi kontrol guru yang berikutnya adalah monitor atau pemantau, mengawasi apa yang sudah kamu buat, apa yang sudah kamu lakukan. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mencari solusinya. Kalau kalian lihat 5 posisi kontrol, dan Bapak Ibu izin, kalau melihat 5 posisi kontrol yang ada di depan, kita layaknya sepantasnya berada di posisi apa, Bapak Ibu? Bisa saya minta mengapa memilih posisi manajer? Kalau saya tadi di antara posisi kontrol guru, kalau saya lebih tepat sebagai untuk memposisikan dirinya sebagai manajer, karena di situ kan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Karena segala tindakan, meskipun sebagai siswa, nah itu berarti tidak serta-merta nanti kan apa yang kita lakukan pasti kan ada konsekuensinya. Jadi apa yang kamu lakukan hari ini pasti nanti akan ada tanggung jawab berikutnya yang perlu kamu. Contohnya seperti halnya malas di dalam masuk pembelajaran di kelas untuk siswanya, berarti bagaimana harus kamu tanggung jawab. Kamu tidak pernah masuk, tidak ikuti pembelajaran, solusinya bagaimana? Nah, harus cari solusi bagaimana. Nantinya kalau dia tidak masuk kan pasti konsekuensinya akan mendapatkan nilai yang jelek. Tidak mungkin guru akan pandang sebelah mata jika kamu rajin. Jadi seperti halnya anak-anak sekarang kan ada datang ke sekolah tetapi tidak masuk di dalam kelas dalam pembelajaran. Nah, jadi ya kamu yang lakukan itu berarti harus kamu tanggung jawabkan dengan guru dan orang tuamu. 5 posisi kontrol guru ya. Akan disaksikan.
ada anak. Oh, kok gitu. Kok ada ini rekam sajasa apa? Selamat pagi Bu. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sama cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Iya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Pokoknya dari kantin Naren! ke mobil ke ini ke arah kantor itu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Bangunan. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Kesalahannya lagi sama. Karena apa? Masalah yang pertama itu
tidak sampai tuntas kita menyelesaikan dengan siswa ini, hanya sebatas di menstabilkan identitas. Jadi semoga saya nanti dan kita semuanya bisa melakukan 2 tahapan, ya, yaitu validasi dan menanyakan keyakinan. Ya, Bapak Ibu, ini ada video tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka Pak. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Setelah menonton video tersebut, refleksi yang bisa saya ambil bahwa mungkin nanti penerapannya ketika kembali ke kelas, mungkin selama ini budaya keyakinan kelas itu belum terlalu ditanamkan, sehingga sejauh ini memang kalau di kelas saya pun masih ada pelanggaran dan memang belum ada penekanan tentang budaya keyakinan. Dan menurut saya ini sangat penting supaya budaya positif itu sebenarnya harus kita jadikan suatu pembiasaan. Artinya kalau tidak dijadikan pembiasaan itu akan sulit dibudayakan. Jadi kalau kita biasa maka akan jadi terbiasa. Jadi perlu budaya pembiasaan. Jadi setiap kita masuk kelas ataupun dimanapun kita berada, pembiasaan budaya baik atau budaya positif itu penting untuk dilaksanakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Mungkin untuk refleksi yang mau saya berikan ini untuk segitiga restitusi ya. Itu kemungkinan besar mungkin sudah secara tidak sadar kita sudah laksanakan dalam sekolah. Itu contohnya misalkan apabila ada anak yang mungkin jumlah alfanya agak banyak, itu kita panggil, kemudian kita datangkan orang tua juga di sekolah. Jadi nanti kita tanyakan nanti ada identitas kendalanya seperti apa, kemudian nanti kita tanyakan juga ke anaknya. Nanti kira-kira kalau seperti itu nanti itu bagaimana kedepannya, apakah mau berubah atau sebenarnya mau menjadi baik atau mau tetap seperti itu terus. Nah, di situ kita datangkan orang tua juga. Jadi validitas, kemudian yang terakhir keyakinan tadi. Jadi untuk ke depan supaya bisa lebih baik lagi harus seperti apa tindakannya. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Dari siswa, karena kalian adalah objek kami. Ayo, ada?
Selamat siang, Anggriawan. Ya, selamat siang juga Ibu Guru. Anggriawan, keadaanmu siang ini bagaimana? Baik Ibu. Anggriawan, Ibu Guru mendapatkan laporan kalau kamu sedang ada masalah dengan Erwin. Kalau boleh tahu, masalah apa antara kamu dengan Erwin? Iya Ibu. Tadi saya sempat marah banting-banting kursi sampai rusak Ibu. Gara-gara pas saya lagi tidur, Erwin tiba-tiba kasih bangun saya. Dan saya juga sempat membicarakannya sama dia Ibu. Baik, Anggriawan, kita adalah manusia biasa, tempatnya salah. Ibu Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan, Anggriawan? Iya Ibu, karena saya juga sadar saya salah. Jadi saya akan meminta maaf kepada Erwin dan juga akan mengganti fasilitas sekolah yang sudah rusak, dan juga saya akan minta maaf kepada teman-teman karena sudah mengganggu ketertiban kelas dan juga kepercayaan di kelas itu. Baik, Anggriawan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini ya, Anggriawan. Tetap semangat ya, Anggriawan. Sekarang kembali ke kelas ya. Setelah berdiskusi dengan Ibu Guru, saya mulai menyadari bahwa hal yang telah saya lakukan itu salah, dan saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi, dan saya akan melakukan yang terbaik agar bisa menjadi orang yang lebih baik. Selamat pagi, Ramadan. Selamat pagi Ibu. Ramadan, bagaimana kabarmu pagi ini? Baik Ibu. Ramadan, apakah kamu tahu kenapa Ibu Guru memanggil kamu? Iya Ibu, saya tahu karena saya menggunakan topi slang topi sekolah, dan saya mengakui kesalahan saya karena telah melanggar kedisiplinan kelas dengan menggunakan topi lain. Baik, Ramadan, kalau kamu sudah mengetahui kesalahanmu, apa yang akan kamu lakukan, Ramadan? Baik Ibu, saya akan mengubah kebiasaan saya menggunakan topi selain topi sekolah. Baik. Bila seperti itu, Ramadan, kamu boleh kembali ke kelas dan tetap semangat ya, Ramadan. Iya Ibu. Setelah saya berdiskusi bersama Ibu Guru, saya tahu bahwa melanggar kedisiplinan dalam berseragam itu tidak baik, dan saya akan berusaha untuk merubah diri saya menjadi lebih baik.